Langit mulai terang, tapi tirai rumah Bu Meisin masih tertutup rapat. Di dalamnya, dua jiwa larut dalam sunyi. Tak menyalahkan apapun. Tak ingin buru-buru mengakhiri malam yang telah mengubar banyak hal. Bu, kalau Rina tahu, gimana? Bisik Angga menatap langit-langit. Bu Meisin menjawab tenang tanpa menoleh. Dalam suasana seperti ini, jangan pikirin dia dulu. Fokus aja sama detik ini. Terus, besoknya gimana? Besok kita pikirin aja nanti. Malam itu bukan hanya roda kereta yang berderit, tapi juga batas-batas rasa yang mulai samar. Di kursi kereta malam, seorang pria muda dan ibu mertuanya duduk bersebelahan. Awalnya hanya menemani, tapi dalam sunyi perjalanan, ada perasaan yang pelan-pelan muncul, tak mudah diungkapkan, tapi tak juga bisa diabaikan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik remang lampu gerbong malam itu? Sebuah kisah tentang perasaan yang rumit dan rahasia yang hanya mereka berdua tahu. Selamat datang dalam kisah Mengantar Ibu Mertua dan Rahasia di Balik Kursi Kereta Malam. Jangan lupa subscribe karena cerita ini menyimpan banyak rahasia. Tinggalkan komentar, di kota mana kamu menonton? Angga 27 tahun, pria muda, tampan dan berwibawa. Awalnya hanya berniat mengantar Bu Meisin, mertua kesayangannya, ke stasiun. Bu Meisin, seorang janda 45 tahun yang memang masih terlihat lebih cantik dan muda dari usianya. Saat Angga melihat wanita parubaya itu berdiri sendiri di antara hiruk-pikuk penumpang dengan koper besar dan keringat halus di pelitisnya, ada perasaan aneh yang tiba-tiba muncul di dada Angga yang bahkan tak bisa ia jelaskan saat itu. Apalagi ketika mata Bu Meisin menatapnya. Lelah, namun tetap memancarkan keteduhan yang familiar. "Udah Bu, daripada repot sendirian, saya temenin aja sekalian sampai Jogja. Besok saya balik pagi-pagi," ucap Angga dengan suara rendah. Bu Meisin sebentar terdiam. Matanya menangkap raut wajah menantunya yang selalu terlihat tenang. Tapi malam itu ada sorot berbeda. "Kamu beneran niat temenin ibu? Bukan karena kasihan kan?" tanyanya tersenyum kecil tapi tajam. Angga balas tersenyum, sedikit menenangkan. "Gak juga Bu, saya cuma khawatir ibu capek sendirian." Ia memang berbohong sedikit. Dalam hatinya ada dorongan lain. Ingin lebih dekat, walau hanya dalam perjalanan singkat malam itu. Bu Meisin mengangguk pelan, menerima tawaran itu tanpa banyak tanya. Mereka duduk berdampingan di dalam kereta malam yang hampur kosong. Di antara suara roda yang menggilas rel dan hembusan angin dari celah jendela, suasana terasa tenang, tapi juga dalam. Angga sesekali melirik keluar, tapi pikirannya tertinggal di sampingnya. Wangi lembut dari parfum Bu Meisin menguar perlahan. Aroma yang familiar, tapi baru kali ini terasa begitu dekat. Cara Bu Meisin berbicara dengan suara tenang, atau ketika ia menyibak rambut yang jatuh ke wajahnya, membuat Angga terpaku sesaat. Ia tak tahu kenapa, tapi momen-momen kecil itu menyentuh sisi perasaannya yang jarang ia sadari. Mungkin karena jarak di antara mereka yang begitu sempit, atau mungkin karena malam yang membuat semuanya terasa lebih sunyi. Jam menunjukkan pukul 23.10. Lampu gerbong mulai diredupkan, menyisakan cahaya temaram yang membalut suasana jadi lebih tenang, tapi memunculkan perasaan yang sulit dijelaskan. Sebagian penumpang mulai tertidur, tapi tidak dengan Angga dan Bu Meisin. Di antara denting roda kereta dan dinginnya malam, obrolan mereka justru menghangat perlahan tapi pasti. "Kamu tahu nggak, Ga? Ibu kadang iri sama kalian yang masih muda. Masih bebas kejar apapun. Termasuk apa saja yang kalian inginkan.
Suara Bu Meisin terdengar lebih lembut, nyaris seperti bisikan. Angga menoleh. Tatapannya terpaku pada raut wajah Bu Meisin, yang masih terlihat anggun di bawah cahaya remang. Ibu masih cantik kok, masih kelihatan muda juga. Dan jujur aja, kadang saya lupa, ibu itu bukan teman ngobrol sebaya saya. Tapi tetap, saya selalu nyaman. Bu Meisin tertawa pelan, tapi kali ini suaranya terdengar berbeda, lebih hangat, seperti menyimpan sesuatu yang tak biasa. Angga, kamu pernah merasa ibu terlalu dekat di hidup kamu? Tatapan matanya membuat Angga tak langsung menjawab. Ia menatap keluar jendela, mencoba menenangkan pikirannya yang tiba-tiba kalut. Kadang, saya merasa ada rasa yang gak semestinya muncul. Tapi, saya juga gak tahu harus bagaimana. Mereka terdiam. Tapi hening itu seolah menjelaskan lebih banyak dari kata-kata. Di dalam gerbong yang temaram, suasana menjadi lebih hangat, tapi juga membuat batas-batas terasa samar. Saat angin malam menyelinap lewat celah jendela, udara dingin mulai terasa menusuk. Angga meraih selimut tipis dari rak atas, lalu dengan sopan membaginya ke arah Bu Meisin. Tanpa sengaja, jemarinya menyentuh tangan Bu Meisin yang terasa dingin. "Tangan ibu dingin ya?" ucap Angga pelan, mencoba mencairkan suasana. Bu Meisin menoleh, tersenyum tipis. Mungkin karena udara, atau bisa juga karena kenangan yang tiba-tiba datang. Angga tersenyum balik, lalu menatap keluar jendela. Dalam diam, ia tahu malam ini terasa berbeda. Bu Meisin menarik napas pelan. Kadang, duduk terlalu dekat sama seseorang bisa bikin kita teringat masa muda. Rasanya aneh, tapi hangat. "Kenapa dibilang aneh, Bu?" tanya Angga pelan. Karena perasaan itu bisa muncul tiba-tiba dan sulit dikendalikan. Angga diam, tapi sorot matanya tak menjauh. Di tengah remang gerbong yang sunyi, suasana menjadi hening, tapi tidak dingin. Detak jantungnya terasa lebih cepat, seolah tubuhnya tahu ada rasa yang sulit dijelaskan. Bu Meisin melirik, lalu tersenyum tipis. "Kamu harus hati-hati, Ga. Suasana seperti ini bisa bikin kita lupa waktu loh." Dan malam itu, perjalanan mereka jadi lebih dari sekedar antar kota. Ada perasaan yang mulai muncul dan belum sempat didefinisikan. Mereka tak banyak bicara setelah itu, tapi suasana di antara mereka terasa berbeda. Diam yang mengandung makna, dan gerak kecil yang seolah menggambarkan apa yang tak sempat diucap. Kereta terus melaju, menembus sunyi dini hari. Lampu kabin redup. Sesekali cahaya dari luar menyorot wajah Bu Meisin, yang kini bersandar tenang di pundak Angga. Angga terdiam. Ia bisa merasakan kehadiran itu. Lebih hangat dari biasanya, dan cukup untuk membuatnya tak ingin cepat sampai. "Ibu," bisiknya pelan. Kalau saya sering kepikiran tentang ibu, waktu lagi sendiri, waktu malam-malam gak bisa tidur, itu perasaan yang salah gak?" Bu Meisin diam sejenak, kepalanya tetap bersandar. Perlahan ia menatap Angga dengan tatapan lembut yang penuh makna. "Angga, kadang yang bikin kita gelisah bukan perasaannya, tapi karena terlalu lama kita simpan sendiri." Angga tak berkata apa-apa, tapi malam terasa makin sunyi. Bukan karena sepi, tapi karena banyak hal yang tak terucap. Kereta akhirnya tiba di Jogja pukul 4 pagi. Suasana masih gelap, udara dingin menyelimuti stasiun. Tapi justru di sanalah kenangan malam itu terasa masih hangat di dada.
Gerbong mulai sepi. Penumpang turun satu persatu. Angga dan Bu Meisin ikut melangkah pelan, seolah tak ingin melepaskan perjalanan yang baru saja mereka lalui. Sebelum benar-benar berpisah, Bu Meisin menahan langkah. Tangannya menyentuh lengan Angga. Lembut, hangat dan lama. Seolah ada sesuatu yang belum sempat terucap. "Makasih ya, udah nemenin ibu. Tapi jangan larut terlalu jauh. Nanti kita lupa caranya kembali." Ucapnya lirih, matanya menatap penuh makna. Angga tak langsung menjawab. Ia menatap mata Bu Meisin yang berkaca, mencoba menyembunyikan gelombang rasa di dadanya. "Saya nggak menyesal, Bu. Kadang, jalan yang salah justru yang membuat kita mengerti." Bu Meisin menghela napas, senyumnya samar, tapi ada beban di balik sorot matanya. "Aku juga nggak menyesal, tapi kalau kita terlalu nyaman, bisa-bisa kita lupa arah." Hening pun menggantung di antara mereka. Angga mengangguk perlahan, tapi dalam dirinya masih bergema sisa-sisa malam itu. Malam itu bukan sekadar perjalanan, tapi pertemuan dua hati yang terlalu lama memendam, hingga keheningan pun terasa membekas sampai pagi datang. Jogja masih terlelap. Udara dingin bercampur embun membasahi kaca-kaca peron. Langkah kaki mereka pelan, seolah enggan menyelesaikan perjalanan. Tiba di pintu keluar stasiun, Bu Meisin masih menggenggam tangan Angga. Bukan lagi sekadar ibu mertua yang canggung, tapi seorang wanita yang sedang berperang dengan gejolak dalam dirinya. "Angga," suaranya pelan, sedikit bergetar, tapi tetap hangat di telinga. "Kalau kamu masih mau anterin ibu sampai rumah ya." Angga menoleh. Tatapan mereka bertemu. Bukan tatapan minta tolong, tapi seperti ajakan untuk tinggal lebih lama. Ada keheningan yang tidak biasa dalam cara Bu Meisin bicara. Lembut, tapi terasa mengandung sesuatu yang tak selesai. "Ibu yakin?" tanya Angga pelan. Bu Meisin tersenyum kecil. "Kamu udah sejauh ini nemenin ibu. Masa iya berhenti pas udah di depan pintu?" "Pintu?" Angga tersenyum samar, menyadari makna di balik kata-katanya. Bu Meisin menjawab lirih. "Kadang, yang kita butuhkan cuma keberanian kecil untuk memahami rasa yang tertunda." Hening sebentar, lalu mereka melangkah menuju taksi. Di dalam mobil, suasana makin sunyi, tapi bukan karena canggung, melainkan karena desakan perasaan yang terus ditahan. Sampai di rumah, jam sudah hampir pukul 5 pagi ketika mereka sampai. Rumah itu sunyi, hanya lampu serambi yang menyala. Bu Meisin membuka pintu, lalu menoleh pada Angga. "Mau langsung pulang? Atau..." Angga mengangkat alis. "Sarapan dulu yuk. Tapi jangan salahin ibu ya, kalau suasananya malah bikin kamu betah di sini." Angga tertawa kecil, suaranya berat. "Saya nggak terlalu lapar, Bu. Tapi entah kenapa masih betah di sini." Bu Meisin menatapnya lama, lalu tersenyum. "Kalau kamu masih mau di sini, hati-hati ya. Suasananya bisa bikin kita lupa waktu." Pintu rumah tertutup perlahan. Di dalam, dua jiwa yang saling menghangatkan dalam hening pagi yang nyaris tak ingin mereka sudahi. Dan pagi itu, perjalanan mereka benar-benar sampai di tujuan. Bukan hanya tempat, tapi perasaan yang selama ini tak berani mereka sentuh. Sunyi menyelimuti ruang tamu. Hanya detak jam terdengar samar. Lampu yang redup menciptakan bayangan lembut sosok Bu Meisin berdiri tidak jauh dari Angga. Dengan pakaian santai dan langkah tenang, Bu Meisin terlihat berbeda malam itu. Ada sesuatu dalam kehadirannya yang membuat suasana jadi sulit dijelaskan. "Kamu masih mau di sini?" tanyanya pelan. Angga mengangguk, tapi tubuhnya tetap terpaku.
Matanya mengikuti gerak tenang wanita yang selama ini hanya ia lihat dalam peran yang sangat berbeda. Ibu takut kalau suasana kayak gini bisa bikin kita susah mengendalikan diri. Katanya pelan, nadanya menggantung. Angga mengangguk kecil, suaranya rendah. Saya juga nggak yakin bisa tetap jaga jarak malam ini. Mereka saling menatap, hanya sejengkal memisahkan, tapi terasa seperti jurang perasaan yang hampir tak tertahan. Kamu pernah membayangkan situasi seperti ini? Tanya Bu Meisin. Sering, tapi saya selalu berusaha melupakan. Kenapa? Karena saya tahu rasa ini gak mudah dijelaskan. Bu Meisin mendekat, menatap Angga dengan sorot yang dalam. Jemarinya nyaris menyentuh dadanya sebelum berhenti setengah jalan, cukup dekat untuk merasakan degup yang tak tenang. Tapi sekarang rasanya sudah nyata, dan kita tak bisa terus membantah kan? Angga diam. Ia hanya menatap Bu Meisin yang perlahan membalikkan badan, napas mereka seolah selaras. Lalu ia berkata pelan, "Saya nggak siap pulang kalau perasaan saya tertinggal di sini." Setelah itu, rumah kembali sunyi. Tapi bukan sunyi biasa, melainkan diam yang memuat banyak hal tanpa satu kata pun terucap. Ruang tamu jadi saksi bahwa yang seharusnya tak ada justru terasa nyata. Langit mulai terang, tapi tirai rumah Bu Meisin masih tertutup rapat. Di dalamnya, 2 jiwa larut dalam sunyi. Tak menyalahkan apapun. Tak ingin buru-buru mengakhiri malam yang telah mengubah banyak hal. "Bu, kalau Rina tahu, gimana?" bisik Angga menatap langit-langit. Bu Meisin menjawab tenang, tanpa menoleh. "Dalam suasana seperti ini, jangan pikirin dia dulu. Fokus aja sama detik ini. Terus, besoknya gimana?" "Besok kita pikirin nanti."